Jadi kayak di Gunung Salak, ngambilnya di itu Mbah. Nah, setelah ketemu pelari itu satu keluarga, aku terus akhirnya ada perasaan lega karena aku bener-bener nggak sendirian gitu loh. Secara itu hutan rapet banget, harusnya kan gelap, itu enggak. Sebenarnya yang perjalanan yang summit ini yang penasaran, selain aku itu momen kemerdekaan ya, aku pengen lihat ramenya Gunung Lawu, aku itu penasaran sama jalur sumber air di Singolangu. Woi teman-teman, selamat malam, bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Kembali di ngolas di balik layar. Dan kali ini spesial nostalgia perjalanan saya solo hiking di Gunung Lawu via Singolangu. Kira-kira siapa yang kemarin request cobain lagi ke Singolangu mas? Nah, tak turutin di hari spesial yuk, kemerdekaan Indonesia. Oke, kira-kira ada yang mistis atau enggak? Dari garis besar sih enggak ada teman-teman, tapi dari saya ya halu-halu dikit tetap ada lah. Nah, solo hiking itu dipastikan ada tetap kejadian yang bikin kita halu. Ya, sebelum lanjut ke cerita, ini aku ada track log ya teman-teman di pendakian Singolangu kemarin. Teman-teman yang membutuhkan bisa download aja, linknya ada di deskripsi. Nanti masuk ke social bus, terus scroll ke bawah. Nah, di situ ada GPX Gunung Lawu via Singolangu 2025. Nanti teman-teman download di situ, ada linknya, gratis teman-teman. Ya, solo hiking Gunung Lawu via Singolangu. Nah, ini pertama kali saya solo hiking ya teman-teman. Yang belum tahu, nah mungkin ada beberapa yang mulai kenal Cito itu dari sini banyak. Ya kendalanya dari sini bisa komen aja ya. Nah dulu selain upgrade mental ya, aku juga karena keadaan teman-teman. Dulu Mr. Kadek yang kan sebelumnya aku bareng terus. Nah itu mulai kerja, jadi udah jarang ikut. Tapi Fadil masih bisa dulu. Nah Fadil kemarin nggak bisa karena seingatku ada acara pokoknya, jadi dia cuma nganterin aja ke base camp, habis itu yaudah pulang lagi, aku solo hiking. Jadi seperti itu. Tapi setelah itu ya kok enak gitu loh, berlanjut solo hiking karena aku sendiri kan dulu masih malu, akhirnya berlanjut, cocok ini berarti solo hiking. Dan dulu peraturan solo hiking itu masih bebas, mungkin sekarang udah banyak gunung yang nggak boleh karena ya keselamatan juga ya teman-teman, ya nggak apa-apa gitu. Tapi bisa aja solo hiking dengan cara ya registrasi bareng gitu. Itu tipsnya kalau pengen sendiri. Jadi solo hiking dalam artian kita jalan sendirian tapi sebenarnya nggak bener-bener sendiri. Nah kalau dulu, nah, ini aku bener-bener sendiri, makanya orang-orang pada apa ya, salut gitu. Wih, keren. Terus ada beberapa orang itu yang meragukan kalau solo hiking, kalau lewat Singolangu itu, kalau solo hiking nggak bakal berani gitu. Udah sekalian aku kayak terchallenge gitu kemarin. Nah untuk sekarang apa ya, karena udah sering, ya kesannya biasa aja teman-teman. Dari segi takut sih tetap, karena Singolangu terkenal karena masih banyak lah jejak-jejak hewan liar yang berbau ngeong gitu kan. Tetap dari situnya aku tetap mikir, makanya aku juga butuh apa ya, persiapan kalau mau solo hiking ke Singolangu lagi. Meskipun ada request itu aku tetap mikir, siapin mental lagi lah, karena ya kepikiran zaman pertama kali itu. Terus apalagi sebelum aku naik ke sini kan ada info kalau di Lawu sisi bagian selatan itu terekam macan tutul gitu kan. Wah tambah halunya parah kan ya. Tapi untuk suasana di jalur kemarin emang mirip-mirip lah sama yang dulu, meskipun dulu malah jalurnya itu lebih jelas karena baru dibuka. Nah sekarang bedanya jalurnya itu malah beneran kelihatan jarang didaki teman-teman. Mungkin yang mau ke sana jangan kaget kalau jalurnya bakal kelihatan wah kayak nggak pernah dilewati. Bener kalau itu. Untuk vegetasi masih sama aja ya, rapat-rapat. Terkenalnya
Singolangu emang gitu, dan itu yang jadi pembeda dari jalur yang lain. Kalau dipikir-pikir lewat situ itu kayak nggak naik lawu lah di awal-awal itu. Oke, lanjut di perjalanan yang ini udah mulai anget-anget ini. Yang perjalanan pertama itu waktu di awal sebelum pos 2 ya. Kan aku ketemu sama pelari itu ya, satu keluarga. Nah ini mulai aku ada dag-diduknya kemarin. Ya sepele sih, karena ada yang lari kan ya. Itu kan posisi tikungan. Suara yang kalau nggak salah itu ibunya ya, yang di depan. Nah buk itu sepersekian detik sebelum sebelum orangnya itu muncul di kamera, aku sempat kaget. Suara apa ini ya? Ternyata adalah ketemu. Tapi sayangnya pas aku ngobrol, tak cek di videoku itu, sebelah memoriku habis. Aku sebenarnya kemarin ngobrol gitu. Ibunya ini ngasih tahu kalau, oh sampai nggak sendiri kok mas, di depan ada yang naik itu satu rombongan, paling ini udah ngecamp gitu. Jadi ceritanya itu. Dari situ aku terus mikir, kan kemarin juga di awal aku mikir, wah kayak zaman dulu lagi ini nggak ketemu pendaki, info dari BC gitu. Akhirnya dari situ aku udah mulai lega, wah ada teman gitu. Meskipun itu udah sampai di pos 3 ya, tetap aku melewati pos 2 nya sendiri. Sebenarnya jalur Singolangu itu yang bikin halu emang hutan lumutnya ini teman-teman, karena kesan gelapnya itu dapat. Jadi ya gitulah, secara ini lawu ya. Ini juga jalur klasik Prabu Brawijaya ya, itu. Ada yang lupa teman-teman, kemarin ada yang komen itu emang jalur Singolangu resmi. Oh ya resmi teman-teman ya, karena nanti di akhir video itu aku juga registrasi. Nah setelah ketemu pelari itu satu keluarga, aku terus akhirnya ada perasaan lega karena aku bener-bener nggak sendirian gitu loh. Untuk perjalanan ke pos 2 ya apa ya teman-teman, dari segi hutannya udah seperti itu, di video juga udah jelas. Nah sampai di pos 2 ini, nah ini ceritanya yang tak pikir-pikir kok mirip ya sama zaman dulu gitu. Kalau dulu kan aku bikin ceritanya itu terkait kabut ya, dan itu aku kejadian kabut lagi di sini. Padahal sebelumnya itu kan cerah ya, seperti biasa. Sampai situ itu kan aku dulu seingatku dipesenin kalau jangan lama-lama di pos 2. Sama kalau dulu aku masak, kalau ini aku makan, sama-sama ya lumayan lama lah ya kalau ini. Nah jalan sebentar itu masih belum sih. Kalau dulu beneran kayak di kabut itu datang gitu loh. Jadi kesan diusirnya kabut itu dapet. Kalau ini enggak, aku jalan masih cerah kan, nggak lama, terus berapa tikungan itu udah mulai zigzagnya selesai. Dari belakang kabutnya datang, wih kabut. Ya kabutnya awalnya sih tipis, kok lama-lama tebel gitu. Aku terus kebayang-bayang zaman dulu lagi. Kabut itu asli tebel banget teman-teman. Yang nggak logis ya, sama seperti dulu, dari cerah cuma daerah situ yang gelap, habis itu cerah lagi. Dulu kan gitu. Itu kemarin juga gitu. Maaf teman-teman, tadi videonya kepotong. Nah setelah kabut itu guys berlanjut. Nah lalu lagi aku teman-teman, ini soal gesekan pohon yang suaranya itu menyerupai cewek. Itu kalau aku lagi langsung ya. Apa itu? Tapi kalau di editing itu kerasa banget itu suara gesekan pohon. Dan itu beberapa kali yang bikin aku itu tengok kanan, ini apa sih? Apa sih? Sobel aku sebenarnya itu betul. Maksudnya kalau emang mau nampak gitu ya sekalian lah kan, biar masuk YouTube ya kan, lumayan konten. Kayaknya selama ini nggak pernah aku sampai kerekam sosok atau apa gitu, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Nah pas itu, wah kan itu efek gesekannya kan di atas tuh, otomatis kayak suara itu kan masuk kanan kiri, dan itu berkali-kali. Nah mungkin ada yang, wah itu beneran sih mas? Enggak, itu asli suara pohon tuh, karena efek
itu sebelumnya kan aku ngomong kalau anginnya kenceng loh. Nah dari situ tak lihat, aku kan sempat nayangin ke atas gini ya, itu pohon atas gerak semua. Nah bisa jadi itu. Cuma sebenarnya ya kalau secara logika itu bukan pohon dari situ, karena pohon yang besar itu tuh di atasnya kayak nggak ada apa ya, pohon berdekatan gitu loh kan, nyebabin gesekan gitu. Sebenarnya nggak ada, tapi nggak tahu posisi pohonnya itu di mana yang paling deket. Cuma ya asli itu suara gesekan pohon. Nah kalau di sana itu kondisinya kan aku dengar, ini suara apa sih? Awalnya sih emang bener suara cewek gitu. Terus aku jalan lagi, bunyi lagi. Kalau nggak salah 3 atau 4 kali gitu loh. Sebelum suara lalat itu ya, ngomong gitu belum. Itu, wes masih penasaran. Aku jalan masih penasaran, lihat belakang terus. Wes aku sempet gitu ngomong kalau apa sih gitu, penasaran gitu loh. Pas setelah itu kan tak cek kan videonya untuk mastiin apa sih gitu. Itu pas tak scroll itu, tak jalanin itu, tak play itu waktu lalat aja teman-teman, bukan sebelum lalat. Itu kan suara yang mirip cewek itu sebenarnya sebelum lalat. Pas tak cek suara lalat, makanya aku terus itu kan ketawa terus kan ya, ternyata lalat, halu karena lalat. Karena ya bisa jadi lalat itu kan kanan kiri lalat atau tawon ya, tapi aku mikirnya kemarin lalat ngeng gitu kan, bisa jadi kan ya, tapi ternyata bukan dari efek pohon. Tapi ya itulah teman-teman yang bikin halu pertama waktu di hutan lumut. Nah setelah itu lanjut ke ini kejadian yang ya ini edukasi aja, kalau sebelum naik itu minimal pemanasan lah, jangan langsung nyampe jalan. Nah itu terjadi lagi kejadian waktu aku di Cemoro Sewu solo hiking itu juga gitu, aku keseleo. Kalau ini lebih bukan keseleo sih, otot saya ketarik. Efek jalur Singolangu itu kan setelah pos 2 miring terus tuh, miring tapi nggak bertangga. Lebih suka bertangga daripada yang cuma miring aja. Wah itu kakiku sampai kita gini teman-teman, ini contoh aja kaki ya, tak gini ini tuh sakit, tak gini sakit. Aduh ini parah, aku sampai duduk. Wah, ini kalau tak lanjutin jalan ya pengennya sih tak benerin gitu lah, tapi malah parah. Dan kanan kiri akhirnya itu aku sempat berhenti lama itu pas di situ. Makanya di video nggak tak jelasin ya, cuma ngomong kalau kakiku agak sakit itu sebenarnya biar nggak terlalu parah banget di video. Aslinya parah itu keselionya, ketarik ototku ketarik. Terus lanjut dari itu kejadian itu kan berlanjutnya. Nah ini yang bikin halu yang kedua teman-teman, ini dipikir-pikir lebih parah kayaknya. Karena gini, nggak tahu ya aku beneran ada nggak soal dimensi waktu gitu loh. Karena aku juga sempat mikirnya ke ini aneh gitu loh. Pas kemarin waktu aku sebenarnya perjalanan di awal itu aku udah mikir, ini kok kan jamku ya, ini soal jam ini loh. Tahu kan masalahnya soal jam ini, barunya misal jam 5 ya, jamku itu udah jam 5 kan, otomatis secara itu hutan rapet banget, harusnya kan gelap, itu enggak. Jadi sepanjang jalur yang awalnya itu aku mikir, wah ini aku dapat malam, makanya aku di awal sempat agak nyesel kalau baterai saya itu ketinggalan. Jadi kalau trek malam, waduh aku terlalu panjang, nanti malah mati kameraku, bukan kamera, senterku itu kan malah kacau ya. Dari itu tapi kok ini masih terang terus ya aku. Itu sebelum pos 2 sebenarnya, yang harusnya itu gelap tapi kok terang gitu. Nah pas di situ udah mikir terus, ini sebenarnya apa ya, kok masih terang-terang. Dalam hati aku kan nggak cerita, malahan nggak cerita sama sekali di video kalau aku itu sebenarnya bingung karena ini kok masih cerah jam segini. Nah pas terakhir aku ketemu masalahnya itu kan jam 6 sore. Logika deh, jam 6 sore di Jawa otomatis kan udah gelap, apalagi matahari itu dibalik loh, dibaliknya jalur Singolangu, kayaknya dibalik bukit, seret,
ini gelap deh, posisi harusnya gelap, tapi kok terang terus. Coba yakin, siapa ya gak ngerasa aneh, itu terang terus loh. Terus ada komenan kemarin Mbak Nis ya, kemarin kalau nggak salah ngomong, di dimensi lain itu nggak ada siang dan malam. Itu tambah-tambah dagdikduk. Andai tahu dari awal, tapi aku cuma ngerasa aneh aja karena suasananya kok terang terus gitu. Padahal udah jam segini. Wes, ketahuannya pas jam 6 itu ya, di video udah tak jelasin ya. Wih, ini hampir jam 6 loh, kurang 5 menit 7 menit masih cerah aja rek. Si jangan-jangan ini masih jam Lombok lah. Ternyata bener, aku masih pakai jam Wita rek. Ya udah dong, itu aja bikin panik loh, sepele kan. Itu andai aku nggak sadar, wah gimana itu aku mikirnya sampai postingan. Mungkin bisa ketahuan, yang bisa aja nggak ketahuan. Dan aku terus bertanya-tanya sepanjang jalur. Kalau aku nggak inget soal jam ini masih di Wita, ya ini masih manual teman-teman, masih klik gitu, nggak ini bukan smartwatch soalnya, jadi nggak otomatis. Kalau HP kan otomatis, beda gitu. Wes, jadi itu yang kemarin, ya namanya orang bingung ya. Udahlah teman-teman, bayangin aja di perjalanan bingung soal suasana. Mungkin kalau aku lebih ke arah kayak yang di komen Mbak Nis itu, ke dimensi lain, mungkin udah paniknya parah itu. Tapi untungnya aku nggak kepikiran ke arah situ. Pas dengar itu komenan baru, iya ya itu ada ya, aku kepikiran, kan ngeri tuh. Pengalaman baru soal jam. Jadi itu yang halu yang paling parah kedua ya. Nah, untuk selanjutnya ada di Cemoro Lawang. Nah, Cemoro Lawang ini nggak terlalu, tapi kemarin aku sempet ya kaget-kaget lah. Mungkin aku mikirnya deket dari pos 3 ya, ternyata masih jauh. Aku kedengaran suara orang, ternyata bukan sih, kemarin hewan. Oke, sampai Cemoro Lawang, karena di map juga nggak ada teman-teman. Dah itu aja sih untuk di Cemoro Lawang. Terus lanjut, nah ini sampai di pos 3 aku ketemu sama, akhirnya ya ketemu sama rombongan dari Sidoarjo. Akhirnya aku udah gak sendirian teman-teman di jalur Singgolango. Sebenarnya waktu dikasih tahu siapa yang running di bawah itu, aku terus lihat suasana kok masih cerah, itu sebenarnya aku udah ada rasa semangat teman-teman. Tapi lebih semangat lagi ketika aku udah tahu jam ini ternyata kacau, itu wah tambah semangat lagi. Ternyata aku nggak jalan malam. Itu ada aku beneran ngecamp di pos 3 kan nggak malam sama sekali tuh. Tapi karena aku pengen ngerasain sensasi malam, dan apalagi setelahnya itu kan tanjakan Pengge, ya udah aku jalan malam aja sampai ke tujuannya Bukit Family sih. Tapi karena nggak kuat, akhirnya pos 4. Nah, kira-kira di tanjakan Pengge ini ada apa mas gitu. Ya selain tanjakan, kemarin aku juga nemu keanehan teman-teman. Tapi keanehannya itu waktu aku ini ngedit, tak dengerin di suara ini. Kalau di langsung aku beneran nggak denger, karena kemarin kan campur napas kenceng sama angin ya. Tapi ini bisa dilogikakan sih, nggak terlalu apa ya, aneh lah. Tapi pas aku dengerin di situ, aku tuh pas di menit berapa ya, aku lupa sih. Aku mau nayangin lagi tapi lupa. Itu aku dengerin suara selain saya waktu aku ngomong di ini ya, di headphone ini ya. Jadi ada suara yang semi itu niruin saya, tapi tak cek video-videoku yang sebelumnya aku ngomong itu nggak ada semua, dan setelahnya nggak ada ya. Tapi nggak tahu itu suara apa, tapi cuma ada di headphone aja. Aku lupa di menit berapa, ya udahlah. Pokoknya itu yang sedikit ganjel lah waktu aku ngedit gitu teman-teman di tanjakan Pengge. Nah, terus lanjut di sampai pos 4 ya, kemarin aku nyampe itu setengah 9, dan ternyata di pos 4 ini kan, pos 4 itu namanya Taman Edelweiss.
Mungkin sekarang bisa saja dirubah Taman Kaliandra, teman-teman. Karena kemarin Edelweiss yang sebelum pos 4 itu harusnya banyak dulu itu dan tinggi-tinggi. Mungkin itu sebab nama posnya itu Taman Edelweiss, karena emang beneran kayak taman. Mau nyampe pos 4 itu datar, banyak Edelweiss, jadi seolah-olah taman lah, wajar. Tapi kemarin pas turun sih aku baru sadar, nggak ada dong, cuma satu yang besar. Itu bisa jadi ikon ini ya, sisa-sisa sebuah nama Taman Edelweiss. Tapi emang Edelweiss ya yang di pos 4 itu beneran wah keren banget lah. Satu besar, Edelweissnya pas lagi mekar-mekarnya. Sayang sekali gak terfoto. Oh ya, dan kemarin aku naik tanggal 16 ya. Di jalur lain dicetot ada kejadian yang meninggal di pos 3 ya. Aku turut berduka cita buat siapa ya namanya ya. Ya semoga amal ibadahnya diterima ya. Itu orang Magetan kalau nggak salah, di pos 3 kena heboh infonya. Jadi seperti itu. Jadi tepat aku waktu naik itu teman-teman. Oh ya, ini aku ada tips teman-teman. Nah tipsnya itu sebenarnya kemarin tak video tapi nggak tak masukin di video part 2. Mungkin teman-teman bisa tonton ini. Malah aku tadi tuh sempet kepanasan ya, gara-gara aku bawa ini 2 SB, yang satu polar tapi sama-sama tipis ya, satu polar, yang satunya ini yang paling bikin panas ini Omni. Tapi untuk kehangatan wow dijamin panasan teman-teman. Aku tadi malah bisa tidur itu ini tak lepas, jadi pakai ini tak buat selimut tok. Pas ini tak dobelin masuk 2, asli sampai keringetan aku. Ya itulah trik saya kalau lagi suhu dingin-dinginnya. Nah jadi seperti itu tips dari saya. Ini terkait SB budget tapi mantap. Nah buat yang pengen silakan klik di keranjang sini ya, sini apa sini pokoknya itu nanti tak kasih linknya. Simple, ringan, dan bermanfaat. Nah lanjut ke perjalanan summit. Sebenarnya yang perjalanan yang summit ini yang penasaran, selain aku itu momen kemerdekaan ya, aku pengen lihat ramenya Gunung Lawu, aku itu penasaran sama jalur sumber air di Singolangu yang atas. Kan dulu sempet seperti itu ya kondisinya, keren, hutan lumut. Dan ternyata zong teman-teman, sumber air di atas, wah jalur jahilang dong. Kemarin yang kesel aku nggak bisa ke situ ya karena kondisi juga, plus aku itu sebenarnya kalau misal ya ini sekedar apa ya, omong kosong aja, andaikan kemarin itu ada titik posisi sumber air, bisa jadi aku berangkat, maksudnya aku bisa lah berasa tipis-tipis gitu. Tapi aku ragunya itu tak lihat di mapku lah, titik lokasi sumber airnya itu nggak ada. Makanya pas aku nyoba trabas tipis-tipis, ya udah aku ragu dong. Aku perjalanan ke arah sumber air itu aku sempat keprosok, tapi di video nggak kerasa ya, itu sebenarnya sempat keprosok karena terlalu ke kanan, ternyata agak ngebleng itu. Padahal dulu tahu sendiri deh, lu buru. Terus pas balik kan aku itu sempat berhenti ya, aku di video itu sempat berhenti karena aku ragu jalurnya seperti itu. Aku nyalin track lock lagi, itu kan pas turun udah tak matiin tuh track lockku. Wah ini kalau aku berlanjut terus aku nggak ada jejak jalur, bahaya. Tak nyalain. Terus ya itu tips juga ya teman-teman, kalau emang ragu makanya pakai itu gitu loh, biar kita ini ada yakin, terus ada backupan, oh kita lewat sini. Jadi kalau kesasar kita bisa balik ikuti jalur itu. Jadi kemarin gitu, wis aku coba jalan. Itu kalau aku nggak kepikiran nyalain, mungkin aku nggak berani lanjut. Dan ternyata ya aku belok kiri tambah parah. Aku mikirnya gini, ini jalur masih di awal aja kayak gini. Sedangkan dulu jalurnya juga banyak yang belum jelas. Dulu aja yang masih jelas tapi masih bingung, apalagi ini ya, apalagi nggak ada titik koordinat sumber air.
aku tuh balik pun aku sempet bingung teman-teman. Aku kan nyoba nggak pakai track log, meskipun tak rekam tapi aku nggak tak lihat gitu, arahnya sini enggak. Aku nyoba secara langsung, aku tadi lewat mana, bingung. Aku dari situ mikir, wah ini kalau misal ya wajar aja pendaki yang nggak menguasai navigasi, pokoknya asal jalan terus kesasar, dia mencoba balik jalur, misal dia nyasar ke depan gitu mau nyoba balik, bisa aja kalau emang rapet dia itu bisa nggak nemu jalur baliknya lagi teman-teman. Contohnya kemarin saya jadi oke, aku selama ini kan aku mikirnya kalau ada orang yang nyasar, kenapa kalau nggak ada jalur balik lagi gitu loh. Ternyata bisa aja nggak nemu juga teman-teman. Nggak melulu wah bekas kita masih kelihatan, enggak. Kemarin aku ngerasain kalau ternyata kita balik ketika kondisi rapet, terutama vegetasi yang modelnya itu bukan ilalang. Kalau ilalang mungkin masih jelas ya, kalau kemarin kan nggak ada ilalang tapi ada pohon-pohon. Nah itu yang bahaya, pohon itu kan ketika kita buka balik lagi nutup, itu yang tak rasa. Jadi oke, tak saranin emang lebih baik track log ya, meskipun jalur ketutup ada jejak kita. Yang belum download silahkan di download, linknya di deskripsi, scroll paling bawah. Oke. Nanti kalau butuh bimbingan mau gimana mas cara pakainya, nanti tak bikinin video. Lanjut ke perjalanan ke Sendang Derajat. Nah kemarin aku agak sedikit seneng sih kemarin, karena ternyata antusias camping sekarang ya masih ada, meskipun yang TikTok masih dominasi gitu. Tapi ya aku seneng aja teman-teman lihat sekarang masih banyak yang camping gitu. Ya ini wajar karena lagi ramenya pertektokan, one day trip ya istilahnya. Jadi lah semua gunung mungkin seperti itu. Lanjut ke perjalanan ke puncak. Nah ini sebenarnya kemarin aku udah moodku ke puncak itu sedikit keganggu ya teman-teman. Ya tahu sendiri, rokok gue itu kan ketinggalan. Jadi aku udah mau males, plus ini orang kok pada naik tapi yang turun gak ada ya ada satu dua, lebih banyak yang naik gitu. Aku mikir ini kondisi puncak gimana ya. Itu sebelum aku tahu kalau ternyata ada upacara lagi di Telaga Kuning ya. Jadi aku mikir, ramenya kayak apa ini ya tahu sendiri deh, malu aku belum bisa ngerekam kayak gini tuh di depan umum. Sebenarnya meskipun kemarin ya adalah tipis-tipis gitu, memberanikan diri pas di puncak, tapi ya udah bayang-bayang gimana takut gagap gitu loh. Sebenarnya itu sih yang masih kendala kalau di keramaian aku jarang ngevlog, bahkan tak taruh di sini. Ya semoga aku bisa lebih pede lagi lah teman-teman. Butuh dorongan ini. Sebenarnya kalau kita pede aman sebenarnya loh ya, tapi ya namanya mental. Terus sebelum di puncak ya aku ketemu penghuni Lawu, Gupak Menjangan. Asal mula nama Gupak Menjangan, yaitu hewan menjangan teman-teman, alias rusa ya. Kijang, bisa jadi kijang, rusa, menjangan, sama kayak ya. Sekian tahun aku naik Lawu dari 2016, akhirnya ketemu, dan ternyata ya mungkin dari video biasa-biasa aja, tapi dari sisi bahagia itu dapat lah teman-teman. Ternyata masih ada lah ya hewan yang menghuni Lawu dan liar. Pokoknya itu nggak bisa diungkapkan kata-kata. Intinya aku bahagia karena ketemu hewan menjangan. Kalau melihat video-video orang itu aku sempet, kapan ya aku tapi aku dulu pernah sih nemuin tulang, kayak tulang rusa, bukan babi. Kalau dulu aku kan mikirnya babi, kayak tulang ekor rusa deh menjangan, tapi habis dimakan apa. Ini coba tak tayangin ya videonya. Ini videoku dulu waktu aku solo hiking pas ke Telaga Kuning ya. Itu ya, jadi seperti itu ya cerita di balik layar solo hiking di Gunung Lawu via Singolangu. Nggak ada yang horor teman-teman ya. Untuk penutupan ini ada video perjalanan turun waktu malam
Nah, karena di video ini nanti aku explore sumber air, trek malam, terus nah ini yang sebenarnya yang bikin kemalaman itu salah satu rombongan dari Sidoarjo ini kakinya itu KO teman-teman, ya intinya kesleo lah gara-gara jatuh dua-duanya deh. Akhirnya sampai bawah sekitar jam berapa kemarin, setengah 9 apa jam 8 ya, segitu aja. Mungkin itu aja ya ceritanya. Lanjut ke video penutupan perjalanan malam. Oke, jam setengah 5 lanjut dari pos 3. Mungkin nanti ada trekking malam yuk. Udah tak siapin karena ya ini udah setengah 5. Sampai ternyata di sini anginnya itu tembus dari sana. Beda waktu saya di pos 4. Kalau di pos 4 itu anginnya dari sebelah kanan kiri kan nggak terlalu. Kalau dari bawah itu ketutup, jadi aman. Di sini enggak. Ini perasaanku aja tuh, emang suasananya agak beda ya. Kesannya itu kok lebih dingin dari kemarin ya. Iya, tadi pas di pos 3 itu kesan dingin banget. Oke, jadi nanti pas melewati hutan itu, ini jam berapa ya? Setengah 5 ya. Ya kayaknya enggak sih, enggak terlalu malam pas di situ. Turun kan ya cepet. Lewat kayu. Anginnya kenceng. Kemarin sore kalau nggak salah nggak kenceng toh. Pas di sini. Kemarin juga jam-jam segini loh aku nyampe sini tuh. Anginnya wow, asli kenceng. Ya ini saya di belakang sendiri ya, yang dari Sidoarjo udah di depan situ. Ya, kalaupun aku tadi turun langsung gitu ya, mungkin udah sampai base camp. Tapi emang nggak tahu kenapa aku pengen ada barengan gitu loh. Meskipun barengan ya agak jauh. Wah, tadi pas di situ nungguin prepare. Getar semua badan. Oke, dari sini kita udah mulai memasuki kawasan hutan lumut. Jam 5 kurang 15 menit. Untung nggak kabut ya. Kabut lebih sahdu kayaknya.
kayak cepet banget ya. Nah dari Sidoarjo, ini lagi menikmati hutan ini. Aku lagi lihat kanan kiri teman-teman. Sadu. Allahu Akbar, kebleset. Asli waduh. Soalnya anginnya masih tembus. Sepoi-sepoi. Yang dari Sidoarjo nggak kelihatan. Lari apa ya? Ini kayu ini, potongan kayu ini loh. Ini saksi bisu. Saya kemarin hampir kesleho, ketarik ototku dua-duanya. Pokoknya pas aku di video itu aku tiba-tiba duduk. Nah itu ketarik tuh. Gila, cepet banget ya. Gimana teman-teman, hutannya seru ya? Asal jalur itu jelas aku ya santai gitu. Kalau jalurnya sulit ya baru itu. Kayak teman-teman dari Sidoarjo itu hindari biar gak terlalu malam, soalnya kan nanti nyater naik bus juga, masih panjang perjalanannya. Gelap banget ya ini. ISO berapa sih? Oke, kita cerahin tipis-tipis.
Ya lumayan. Tapi anginnya tembus kenceng banget ya, tapi ya ini yang bahaya kalau kita trek malam itu. Nah itu kayak jalur-jalur ini, kayak jalur nah ini kan kayak jalur. Apakah kita mau sampai pos 2? Udah ada daftar tipis-tipis. Gak tandai ya yang sini ya. Iyalah. Oke, cek map. Baterai mau habis. Oke, depan lurus. Bentar lagi lah. Aku kan pengen nyoba ngompas yang tak maksud pas berangkat itu loh. Jam 5. Wow. Didorong terus ya. Waduh ya pas di sini. Ini karena rumput-rumputnya itu rata jadi kelihatan bersih. Wah, enak dipandang kok bersih. Oke, skip lagi ya. Nah, ini udah di atas pos 2 kalau ini kayaknya. Hutan yang lumutnya udah kelewat. Langsung cerah ya. Suasananya langsung cerah.
tinggal nyari jalur yang ngompas. Oke, sepertinya kita udah mau sampai pos 2 jam 17.12. Oh yes, pos 2. Break bentar ini. Ganti baterai. Ambil air, Mas. Ambil air. Ayo. Nah, kan aku belum pernah melihat mata air di pos 2. Aku mau cek. Kalian ini ngambil air satu aja lah buat syarat. Ya meskipun ya tidak disarankan lah ya kalau ngambilnya sore-sore banget, tapi ya habis ya, mau gimana lagi. Jarak 150. Ya kalau jalurnya yang ke atas itu jelas kayak ini yo, tadi ngambil, sayangnya nggak jelas, malah hilang. Beneran hilang, bukan nggak jelas lagi, hilang. Jejaknya sudah nggak kelihatan. Oh, bagus, itu lembahan loh. Oh, tapi banyak pipa-pipa. Ada pipa-pipa, Mas, di situ, Mas. Kiri. Iya. Dek kono ke? Ya, tapi lewat kiri wae. Sesuai jalur. Sopo ngerti sing asli dek kono? Woi, iku. Oh ya bener berarti. Cuma melipir. Oh, petunjuk jalan ada, aman. Jadi kayak di Gunung Salak, ngambilnya di itu lembah. Sudah mulai terdengar suara air. Woi, di sana ada apa itu? Ya, kita sambil cek-cek tingkat kebersihannya air. Oh, itu loh, Mas, kayaknya. Ya, ini buat warga. Sendang Banyu Urip. Oke, namanya Sendang Banyu Urip. Ini beneran di lembah, soalnya itu udah naik. Naik. Agak mantul sih.
lokasinya agak mantul kalau pas sore hari. Tapi kalau dilihat dari model airnya itu kan pipa, jadi kemungkinan kayak hewan ini enggak lah ya, kayak ini ya. Biasanya itu model yang aliran sungai, tapi nggak tahu juga sih. Jadi modelnya kayak gini, disaring juga jadi bersih. Terus masuk, jernih men, daripada yang di Sendang Derajat. Iya, jernih. Iya mas. Oh ya, kita cek dong kesegarannya, ya kan. Sendang Banyu Urip. Yes, balik lagi ke pos 2. Ya kalau pas nanjak ya lumayan, turunnya enak. Tak pikir kayak di atas, ternyata beda. Kalau di atas kan lebih alami. Harus mantul. Oke teman-teman, lanjut dari pos 2. Ini belum tak nyalain senternya. Habisin rokok dulu. Yes, saatnya nyalain senter, sudah nggak ketolong. Ya, tipis-tipis ya. Lancar ya. Tes yang kedua aja. Takutnya nggak kuat baterai gue. Sampai di Watu Lapak.
Nasib kalau senter itu terlalu cerah, banyak hewan-hewan nempel di mata dong, sulit. Ya kita perjalanan ke pos 1 ya teman-teman. Yes, vlognya anu-anuan aja, santai. Tanganku buat megang kamera udah kerasa banget. Soalnya pas tak pasangin lampu itu, wah beratnya kerasa banget ya. Anginnya masih tembus saja. 400 meter lagi sampai di pos 1. Mantap. Malah kalau malam jadi kerasanya panjang, beda kalau pas lagi kelihatan jalurnya. Mumpung ini gelap, kesannya malah jauh. Pengen nyemil ya. Sampai di pos 1 keren-keren jam 7. Kita bikin cemilan dulu, Rek. Ngoyot sampai. Lanjut lagi dari pos 1 ke arah base camp dan melewati perkebunan dulu. Jam
1925. Oke, kita udah memasuki kebun, teman-teman. Mantul pokoknya. Bateraiku ini udah mulai redup, tapi alhamdulillah udah mau nyampe. Ya mau nyampe dong, masih jauh ya. Maksudnya udah jelas gitu loh. Nah, dan mungkin ada yang tanya loh, kok tadi kenapa kok nggak langsung turun aja mas? Kan bisa nggak sampai malam? Ya ada sesuatu lah teman-teman, karena aku udah dikasih rokok, dikasih air, ya kan, itu juga termasuk. Ya intinya entah kenapa aku itu pengen barengan, senajan meskipun aku itu jalannya di belakang, tapi intinya turunnya bareng. Ya wis itulah. Sampai campground Kiteran jam 4, jam 19.41. Mantul. Lanjut deh guys. Wih, kalau kedengeran anginnya kenceng teman-teman di atas. Oke, sebelum saya skip sampai ke base camp, karena udah menuju ke base camp, saya mau uji tes pengetahuan. Ini kira-kira sayur apa? Sayur apa? Nah, yang bener nanti apa ya? Pokoknya yang bener nggak salah, gas. Dan coba aku tanganku kembang banget. Oke, kita udah masuk ke batu ini, batu ngambang. Artinya kita udah hampir sampai ke jalan desa, meskipun masih muter hutan bambu. Lampu-lampu dari desa Singolang udah terlihat. Mantap teman-teman. 2017. Wow, keren. Karena ada yang cedera juga sih, salah satu dari rombongan Sidoarjo. Ya masa ya nggak ngikut nemenin ya. Lampuku udah mulai tapi udah capek, aman, mulai redup.
ya sedikit kesimpulan terkait jalur Singolangu itu ya agak lucu ya teman-teman. Soalnya pas naik kita dikasih sewantai, sini sampai pos 2 santai. Pas turun kita dibikin labil sama jalur santainya itu lagi. Kerasa nggak nyampe. Oke, sampai batas cor. Lu. Apa ini? Suasana desa kalau di lereng gunung itu pasti jam segini udah sepi, karena mereka aktivitasnya pagi sampai sore. Oke, sampai. Halo Pi, sapi mantap weh. Mantap teman-teman. Singolangu, Anda luar biasa sekali. Jam setengah 9 kurang 10 menit. Break dulu di sini. Sepi kan? Oke, mantap sekali meskipun nggak seperti yang kayak dulu, tapi dari segi view-nya terus alamnya mantap. Ya kalau dulu kan masih pertama kayak Suluheng. Nah, balik baru registrasi ya, karena nggak ada yang menjaga. Untuk biaya parkir 10.000, ininya 20, jadi total 30.000. Yang penting itu bisa sama